Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Waalaikumsalam warahmatullahi Kominfotik, wabarakatuh. warga Gorontalo, pendengar radio suara rakyat Gorontalo di mana saja Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Pejabat Menyapa edisi spesial pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025-2030. Kami kedatangan tamu yang istimewa, tidak lain dan tidak bukan Gubernur Gorontalo periode 2025-2030, Bapak Gusnar Ismail. Assalamualaikum Pak Gusnar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat nih Pak, sudah dilantik oleh Pak Prabowo sebagai Gubernur Gorontalo periode 2025-2030. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Pak Gub, ini ada banyak hal yang ditunggu oleh publik Pak Gub terkait dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Tapi sebelum kita berbicara detail soal kebijakan dan rencana Bapak ke depan, kita menariknya itu membahas tentang latar belakang Bapak. Mungkin orang-orang di tahun-tahun 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang lebih mengenal Pak Gusnar itu sebagai seorang politisi, mantan ketua DPW Partai Demokrat dan lain sebagainya. Tidak banyak yang tahu bahwa justru Bapak adalah merintis karir sebagai birokrat. Barangkali bisa singkat dijelaskan Pak, karir Bapak sampai sebelum jadi wakil gubernur. Ya, mungkin supaya lebih lengkap sekaligus ya, dari sejak lahir ya sampai meniti karir itu. Jadi saya ini anak seorang Menteri Kesehatan, kemudian ibu saya adalah juru rawat di rumah sakit. Jadi DNA saya itu adalah DNA kesehatan, ya. Kemudian saya bersekolah di tingkat SD itu pindah-pindah. Pertama saya sekolah di SDN 11. SDN 11 itu sekarang adalah SDN 46 Gorontalo. Dulu namanya SDN Penjara, karena ada penjara di situ. Kemudian saya pindah ke SDN 3 di Jalan Merdeka di Pilo. Kemudian saya mengikuti ayah saya, ibu saya pindah kerja ke Limboto. Pindah kerja ke Limboto hingga saya bersekolah di SDN 11 Hepuhulawa Limboto, ya, sampai SMP. Kemudian waktu SMA saya kembali ke kota, bersekolah di kota. SMA saya itu dulu namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, SMPP 56 Gorontalo, sekarang SMA 3. Oh, SMA 3. Ya. Kemudian saya lanjut kuliah di Manado di Fakultas Pertanian. Setelah itu saya masuk jadi ASN, PNS waktu itu di pertanian. Kemudian itulah karir awal saya sebagai ASN. Kemudian pindah ke kota Gorontalo. Saya waktu itu baru ASN itu baru menjalani 3 tahun atau 4 tahun ASN. Terus saya ditugasi menjadi Kepala Dinas Pertanian di kota Gorontalo. Nah, kemudian dari Dinas Pertanian, memang sewaktu di mahasiswa itu saya adalah aktivis. Aktivis di zaman Orde Baru waktu itu ya. Dia masih dikejar-kejar oleh aparat ya gitu ya. Kemudian saya aktif di organisasi kepemudaan. Saya pernah menjadi wakil ketua AMPI Provinsi Sulawesi Utara, kemudian menjadi wakil ketua KNPI Sulawesi Utara. Kemudian saya di Gorontalo ditugasi sebagai Kepala Dinas Pertanian. Saya aktif di Golkar, di Golkar Kota Gorontalo, dan pada saat itu saya sempat menjadi pelaksana tugas Ketua Golkar Gorontalo. Waktu itu tugas pokok saya adalah pemilihan wali kota. Waktu itu yang ikut pemilihan wali kota masih sistem DPRD ya, dipilih DPRD. Ada 3 calon waktu itu, ingat saya. Yang pertama Pak Medi Pututihe,
kemudian Pak Iwan Bokings, kemudian yang ketiga saya. Oh. Jadi kami berebut suara 25 anggota DPRD kota, Pak Medi Bututihe yang unggul. Waktu itu PNS masih bisa ikut pemilihan? PNS masih bisa ikut, karena waktu itu sistem politiknya adalah sistem politik Orde Baru dengan kekuatan politik utama adalah Golkar. Di Golkar itu sendiri ada yang disebut dengan jalur A, dalam hal ini jalur ABRI, kemudian ada jalur B itu ASN, dan jalur G itu adalah Golkar. Baik, menarik ini. Tidak banyak yang tahu Bapak pernah justru ikut suksesi wali kota ya? Saya kalau nggak salah tahun berapa ya, 93, 98 ikut suksesi. Sudah ikut itu sama-sama Pak Medi dan Pak Iwan Bokings. Lantas bagaimana ketika itu Bapak kalah kemudian kembali lagi? Ya, kembali lagi. Jadi karena waktu itu masih sentralistik ya. Jadi ketika mau digodok, karena saya ini adalah pemegang suara Golkar, pemegang suara Golkar di DPRD. Tapi sebelum sidang pemilihan itu, ya kita dipanggil oleh Gubernur Sulut waktu itu Pak Mangindaan. Mangindaan untuk minta, oke, kali ini Pak Medi kita beri kesempatan. Ya saya dengan almarhum Pak Iwan Bokings ya mengikuti. Yalah. Kemudian kami diberikan setelah Pak Medi dilantik, saya ditugasi, waktu itu saya kan Dinas Pertanian. Setelah Dinas Pertanian, kemudian Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten 2. Nah, pada saat pemilihan itu, ketika saya kalah, saya dalam tanda petik dihargai untuk menjadi Ketua Bapeda. Ketua Bapeda Kota. Kemudian Pak Iwan Boking, dari Ketua Bapeda Kabupaten jadi pejabat Bupati Bualemo. Nah, kemudian saya beberapa bulan di Bapeda menjadi Sekda Kota. Jadi begitu pengaturan karir para politisi waktu itu, waktu di zaman Golkar. Jadi itulah kira-kira saya. Kemudian ketika Sekda itu terbentuklah Provinsi Gorontalo. Ya, bentuk Provinsi Gorontalo. Memang waktu pembentukan Provinsi Gorontalo itu yang bergerak di lapangan secara politik adalah teman-teman tokoh masyarakat, para aktivis ya, para aktivis di berbagai daerah, baik di Gorontalo maupun di Jakarta ini. Pada waktu itu kami sudah tidak bisa lagi berpolitik, sehingga saya tidak terlibat langsung secara politik. Tapi saya dengan Pak Iwan tidak terlibat lagi secara politik, karena memang kami ASN. Tetapi kami mendukung dari tugas-tugas administrasi, jadi penyiapan data, penyiapan informasi, ya, perencanaan itu kami terlibat langsung. Baik. Gitu. Menarik ini Pak Gub, bahwa Pak Gub menjadi satu-satunya orang sampai sekarang ya, wakil gubernur 2 kali dan pernah dilantik gubernur juga 2 kali, meskipun periodisasinya berbeda. Nah, Pak Gub melihat bagaimana nih perkembangan Gorontalo nih dibandingkan dulu zaman Pak Gubernur terakhir 2011 begitu sebagai gubernur, dan sekarang sudah 2025. Ya. Apa tantangannya yang berbeda gitu dulu dan sekarang? Saya kira yang pertama adalah kita kembali dulu kepada spirit pembentukan Provinsi Gorontalo. Spirit pembentukan Gorontalo itu dulu adalah spirit ketertinggalan. Ketertinggalan yang berimplikasi kepada SDM tidak berkembang, kemiskinan juga tinggi, kemudian konektivitas dengan daerah lain juga lambat, belum terbuka. Dan yang paling terasa itu adalah karena kita jauh dari ibu kota Provinsi Manado, sehingga wajar kalau kita teman-teman menginginkan agar supaya ini jadi provinsi. Memang yang dihadapi di awal-awal pemerintahan Provinsi Gorontalo itu, yang pertama adalah ya sudah tentu kemampuan ekonomi. Dulu banyak orang yang meragukan kemampuan ekonomi Gorontalo untuk bisa berdiri sendiri. Kemudian juga pembentukan organisasi tata kerja pemerintah daerah yang baru atau Pemprov yang baru,
Tapi itu sudah bisa diselesaikan oleh Pak Tursandi Alwi. Kita perlu menaruh hormat yang tinggi kepada beliau. Waktu itu beliau adalah Dirjen salah satu eselon 1 di Depdagri waktu itu sebagai Dirjen Pembangunan Daerah. Itu ditugasi untuk menjadi pejabat gubernur pertama. Yaitu beliau bereskan semua. Kemudian kami dengan Pak Fadel sebagai gubernur, wakil gubernur pertama, yaitu diperhadapkan dengan itu. Saya ingat dulu APBD kita itu hanya kurang lebih 76 miliar pada tahun 2001. Rendah sekali ya. Rendah sekali. Kemudian kita terbatas SDM ya. Saya ingat yang paling menonjol dulu itu adalah ketika kita mengangkat bendahara, itu tidak ada yang bendahara-bendahara yang apa namanya? Yang skill bendahara. Skill bendahara ada. Maaf. Skill bendahara ada, tetapi pangkatnya tidak memenuhi. Pangkatnya tidak memenuhi. Sehingga jalan keluarnya ya kita rekrut tenaga-tenaga dari guru-guru. Kita ambil guru-guru karena guru-guru waktu itu pangkat-pangkatnya relatif tinggi. Ada yang sudah 3D, 4A. Seperti itu. Sambil kita menyekolahkan orang-orang untuk menjadi bendahara. Jadi sangat minim sekali. Yang paling diingat orang dari periodisasi Pak Fadel dan Pak Gustar ya selama 2 periode itu adalah TPSDM, tim pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana orang disekolahkan ya rame-rame ke Jogja, ke Makassar dan lain sebagainya dengan beasiswa. S1, S2, S3 bahkan pegawai-pegawai. Ada yang MXDF, MM dan lain sebagainya. Itu apakah sebagai pondasi dasar begitu Gorontalo, karena Bapak melihat memang ini duluan yang harus dibangun begitu. Ya, memang waktu itu Pak Fadel ya memprogramkan peningkatan kualitas SDM dan memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kita sangat tertinggal, makanya kita melakukan gerakan yang cukup radikal, berani untuk menyekolahkan orang-orang itu. Nah, dari situ saya coba melihat bahwa itu perlu kita tindak lanjuti. Kita perlu lakukan itu, sudah tentu dengan penyesuaian dan penajaman. Karena begini, satu hal yang terkait SDM ini, kita diperhadapkan dengan biaya kuliah yang relatif tinggi. Sampai dengan hari ini, uang kuliah tunggal itu jadi persoalan, karena begitu tinggi. Saya lagi memutar otak berpikir gimana agar supaya ini bisa terjangkau oleh mahasiswa. Sebab anak-anak ini kalau tidak kuliah, tidak sekolah juga kita pasti bisa membayangkan apa yang akan daerah hadapi pada 10-20 tahun akan datang. Kalau yang sekarang ketika kita sudah berprovinsi kurang lebih 20-an tahun ini kan banyak sekali anak-anak muda yang jago-jago itu ya. Punya pendidikan yang cukup dan sangat mumpuni untuk bisa berkiprah di mana saja. Baik, Pak Gop. Tadi kita sudah bahas soal latar belakang Bapak, kemudian flashback masa-masa dulu gitu. Nah, sekarang ke depan nih, Bapak sudah dilantik sebagai gubernur. Visi Bapak adalah menuju Gorontalo yang maju dan sejahtera. Mungkin bisa dijelaskan dulu 5 misinya itu seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, maju dan sejahtera itu adalah dua sisi uang yang saling berkaitan ya. Jadi kita maju tapi harus juga kita sejahtera. Kita sejahtera ya prosesnya harus kemajuan. Nah, dari visi itu saya ingin mengimplementasikan melalui 5 program unggulan ya. Sudah tentunya kita ada beberapa misi yang sangat fundamental yang harus kita capai. Tapi kita langsung lompat aja ke program unggulan. Saya memiliki keyakinan ketika 5 program unggulan ini bisa kita laksanakan dengan baik, ya insya Allah kita bisa mencapai kemajuan dalam kesejahteraan itu. Program itu yang pertama adalah, sudah tentu tadi saya sebut, peningkatan kualitas SDM. Kita akan mencoba melakukan ini dengan cermat ya. Bila perlu saya itu bercita-cita, berkeinginan ada anak-anak Gorontalo ya yang kuliah di luar negeri.
Dua pendekatan yang akan coba saya dan Ibu Ida akan lakukan. Yang pertama lewat program yang ada di Kementerian Keuangan, atau kalau tidak ya kita tidak usah tergantung di situ, kita sisihkan APBD. Semoga APBD kita tahun 2006 akan datang semakin baik ya, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menyekolahkan anak-anak ini. Kan hebat dong kalau misalnya ada S3 dari luar negeri, ya, orang Gorontalo asli, sehingga diaspora Indonesia di luar negeri itu ada juga dari Gorontalo. Tidak didominasi Jawa. Tidak didominasi Jawa, karena sekarang itu kita hampir tidak mendengar itu, ya. Jadi diaspora di luar negeri itu ya salah satu cara yang efektif lihat pendidikan. Kemudian yang kedua adalah program di bidang pertanian dan perikanan. Saya menyebut itu dengan program agromaritim, ya. Agromaritim ini mencakup pertanian itu sendiri dan perikanan dan kelautan. Kalau pertanian akan lebih fokus kepada mengamankan ketahanan pangan secara nasional, di mana potensi lahan sawah kita harus optimalkan, jagung kita harus lanjutkan dan tingkatkan. Dan yang paling penting di jagung ini adalah saya berkeinginan agar supaya kita memiliki industri pengolahan jagung. Ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi dari Presiden Prabowo. Jadi kita tidak mengekspor lagi, mengeluarkan jagung dari Gorontalo, tapi kita coba untuk kita olah. Kemudian yang berikut adalah peternakan. Ya, peternakan ini terutama sapi. Kenapa sapi? Karena daging sapi ini sekarang kita masih impornya masih cukup relatif banyak. Dan lain-lain. Itu. Tetapi kami berkeinginan sapi ini tidak akan dijual hidup, tapi kita juga hilirisasi. Jadi kita potong di Gorontalo, kemudian kita olah sehingga kita jual dagingnya. Demikian juga di sektor perikanan, kita akan meningkatkan upaya-upaya peningkatan perikanan tangkap. Yaitu kalau dulu kita banyak membantu nelayan dalam aspek katinting, motor tempel dan lain-lain. Tapi kali ini saya rubah konsepnya, yaitu dengan apa yang disebut dengan program taksi nelayan. Jadi taksi nelayan itu kapalnya kita siapkan, dia laik melaut, ya, BBM-nya kita siapkan, S-nya kita siapkan, ya, kemudian kelompok nelayan naik mengoperasikan ini, pergi melaut. Jadi tenaganya hanya mereka. Tenaganya mereka, tapi operasional dan kapalnya dipegang oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, sehingga setiap kelompok ganti-gantian. Saya sudah menghitung dengan Dinas Perikanan, kalau kapal penangkap ikan itu 5 GT, itu kurang lebih bisa dioperasikan oleh 6 orang. 6 orang itu dia melaut, pulang, dapat ikan, kemudian di pelelangan langsung dia transaksi jual itu ikan, sehingga dia mendapatkan pendapatan. Itu dihitung-hitung kurang lebih satu nelayan bisa mendapatkan 1.750.000 sekali melaut. Dia bawa pulang ke rumah, dia turun, kelompok lain lagi yang gantian, sehingga semua kelompok nelayan diharapkan bisa merasakan itu. Dan tidak ada yang merasa memiliki dengan Dan tidak ada yang merasa memiliki. Karena biasanya kalau sudah memiliki itu orang kasih rusak orang. Iya. Sebetulnya mereka juga tidak merusak, cuma kalau ada yang ada kerusakan kecil itu tidak mampu mereka perbaiki, ya kan? Sehingga lama-kelamaan dibiarkan akhirnya rusak. Mending dikelola pemerintah gitu ya. Nanti manajemennya sementara kita atur, ya. Kemudian mereka tahu. Makanya konsepnya adalah konsep taksi. Taksi itu ya kita siapkan driver bawa, tapi kita kontrol. Gitu. Kemudian menyangkut ketiga UMKM. Saya kira UMKM ini akan kita genjot terus karena ini adalah basis perekonomian juga, banyak yang bergerak di situ ya UMKM.
Kita akan bantu dia terutama memasuki era transformasi digital. Jadi tidak sekedar menjual secara konvensional, tapi juga lewat misalnya marketplace atau menggunakan digital segala macam. Kemudian yang berikut adalah untuk pariwisata. Pariwisata ini perlu kita terus gelorakan, terutama meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada. Ya. Destinasi wisata kita masih minim. Kemudian ada lokasi-lokasi yang potensial itu kita kembangkan. Kemudian yang kelima ya, semua program itu harus didukung dengan infrastruktur yang bagus. Sebab tanpa infrastruktur ya ini akan mengalami hambatan juga. Jadi apa yang sudah dibangun, dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelum saya, terakhir dilakukan oleh Pak Rusli Habibie, kemudian ada pejabat-pejabat gubernur. Nah, sebelumnya ada Pak Fadel, ya, ada Pak Tursani, itu kita akan lanjutkan, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Gitu. Baik, tadi di program-program Bapak banyak hal yang menarik, tapi begini Pak, apa namanya? Bapak datang dengan APBD yang sudah jalan dari 2025 ini. Kemudian juga ada masalah efisiensi, bukan masalah, tantangan efisiensi. Nah, bagaimana Bapak segera mempercepat ini supaya bisa langsung program bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, memang kita harus melaksanakan efisiensi ini secara konsisten, dan itu perlu penajaman. Dan kami setelah teman-teman di eksekutif ketika menerima instruksi presiden itu segera menyesuaikan, dan saya juga sudah minta izin kepada Pak PJ Gubernur untuk berdiskusi dengan mereka. Pak PJ Gubernur Pak Rudi setuju, dan kita sudah membicarakan itu beberapa minggu yang lalu. Saya tadi juga mengecek kembali gimana, nanti lapor kepada Pak PJ agar supaya ini bisa jalan cepat. Setelah saya aktif, ya kita segera running. Jangan lagi kita berkutat, karena dengan menggeser kiri, geser kanan, karena ada dua yang jadi soal itu, efisiensi, kemudian ada APBD sudah jadi, kemudian efisiensi, kemudian ada janji-janji kampanye yang harus saya dan Ibu Ida eksekusi. Nah, ini memerlukan anggaran juga. Nah, itu sementara disesuaikan oleh tim anggaran eksekutif. Nanti mereka akan bawa ke DPRD. Bagaimana dengan faktor birokrasinya? Ini kan sudah ada lampu hijau dari Kemendagri bahwa kepala daerah boleh langsung melakukan mutasi, penyesuaian dan lain sebagainya, tidak harus menunggu 6 bulan sesuai ketentuan undang-undang. Ya. Apakah itu akan diambil juga oleh Pak? Ya, sudah tentunya memang mutasi itu diperlukan. Tetapi yang paling penting juga adalah kita harus mempelajari lebih dalam menyangkut teman-teman ya yang berada dalam jabatan dan yang mungkin bisa kita promosikan. Nah, itu memerlukan waktu. Ya paling tidak sebulan ya, sebulan, paling lama 2 bulan ya, karena tidak bisa juga kita melakukan mutasi kemudian kita belum mempelajari secara saksama. Cuma yang paling penting yang terkait dengan mutasi ini perlu saya sampaikan bahwa kita akan melakukan revisi terhadap organisasi ya. Baik. Jadi ada nomenklatur dinas atau badan ya atau biro, itu akan kita sesuaikan biar satu kali kita kerja. Ya, satu kali kita kerja. Ya sudah tentunya penyesuaian itu berdasarkan program yang kita unggulkan ya, seperti itu ya, dan sudah tentunya terkait juga dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi mungkin ya berikan waktu saya kurang lebih sebulan sampai 2 bulan, kita lihat agar supaya satu kali kita kerja. Oke. Kemudian Pak, bahwa bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada publik bahwa mutasi, rotasi dan lain sebagainya yang akan dilakukan nanti itu bebas dari misalnya kepentingan politik dan lain sebagainya, berbasis kompetensi dan lain sebagainya. Iya.
Ya, sedapat mungkin kita harus melakukan itu ya. Karena memang mutasi ini apalagi ASN sudah tentunya tidak terkait dengan persoalan-persoalan politik. Tetapi dalam rangka mutasi, promosi itu tidak sama sekali. Karena kita akan tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada, melihat track record, kemudian melihat kompetensi, kemudian melihat pengalaman, dan yang penting melihat kinerja. Kita juga tidak lantas, oh ini sudah memenuhi syarat, ya, ini pangkatnya sudah bagus, sudah memenuhi. Tapi setelah dilihat filenya, oh ini ada begini. Ya itu harap maklum juga. Dan itu bukan karena politik-politik, ya. Beberapa hari terakhir Pak Gusnar ngasih statement bahwa mendukung program WFA, work from home 4 hari. Bagaimana? Ya. Jadi dalam rangka efisiensi itu kita harus terjemahkan lebih dalam juga. Saya berkeinginan juga terjadi di samping efisiensi anggaran, di Gorontalo juga harus terjadi efisiensi di berbagai aspek, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Pelayanan publik itu prosesnya kita efisienkan, tetapi kualitas, target, ya, ketepatan waktu itu tidak bisa bergeser, harus cepat, malah, ya? Harus lebih meningkat. Nah, terkait dengan WFA ini, jadi bekerja dari mana saja ini, maka sebetulnya ini bekerjanya lebih waspada teman-teman ASN itu. Karena apa? Karena misalnya kalau hari Jumat itu harus buka laptop, harus siap-siap, buka handphone, standby di mana saja, begitu. Jadi tidak lantas tutup kantor, ya tidak bekerja. Kemudian di kantor walaupun WFA bekerja dari mana saja hari Jumat itu, untuk kantor-kantor yang memiliki pelayanan publik langsung, misalnya pendidikan, kesehatan, perizinan, ya, dan segala macam itu harus ada orang yang ditugaskan khusus stay di kantor untuk hal-hal seperti itu. Tidak bisa kosong, ya. Kemudian nanti juga tujuan saya nanti di akhir bulan kita evaluasi lagi, berapa penghematan listrik, berapa penghematan air, mungkin berapa penghematan perjalanan dinas, ya gitu ya. Kan kita pakai Zoom nanti, begitu seperti itu. Saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa dengan kerja yang fleksibel di hari Jumat itu tidak akan mengurangi pelayanan publik yang menjadi tugas pokok daripada pemerintah. Baik, barangkali Pak Gub ada himbauan atau ajakan Pak Gub. Ini kan sudah dilantik Pak Gub dengan Ibu Ida, sudah dilantik, proses pilkada sudah selesai. Barangkali yang masih ada merasa lawan politik dulu, barangkali ada himbauan, ajakan untuk masyarakat dan semua warga Gorontalo, Pak. Ya, mungkin saya kurang tepat kalau menghimbau ya. Kalau menghimbau itu kan berarti masih ada. Menurut saya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi rivalitas, sudah selesai, ya? Sudah selesai. Nanti kita berkompetisi lagi mungkin 5 tahun akan datang. Insya Allah umur panjang, ya. Sudah selesailah itu. Akan tetapi saya tetap menginginkan agar supaya ada pikiran-pikiran banding, ya, pikiran-pikiran alternatif dari berbagai pihak untuk ini begini, ini harus begini, sebaiknya begini. Yakin dan percaya itu semua kami dengar. Walaupun saya tidak merespon pada saat itu, tapi paling tidak kan saya sudah dengar, ya, sudah dengar, kaji lebih dalam, karena saran-saran itu memerlukan juga respon yang harus tepat. Jadi tidak ada himbauan dari saya untuk mengakhiri misalnya rivalitas, karena saya yakin dan percaya ini sudah selesai, dan insya Allah nanti kita pada kompetisi akan datang, silakan siapa yang mau ikutan silakan ikut lagi. Kan ini kan proses demokrasi. Ya. Cuma mungkin pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada teman-teman di SKPD atau di OPD, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini, agar supaya mawas diri dan sering memantau di lapangan. Harga, ya. Menyangkut pertama ketersediaan, ya. Ketersediaan itu sangat tergantung kepada alur konektivitas daripada jadi semacam
rantai pasoknya harus diamankan, jangan sampai ada yang terganggu. Kemudian harganya, yakin percaya. Karena menjelang bulan suci Ramadan ini fokus masyarakat beribadah dan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan semua kebutuhan masyarakat itu. Jangan sampai inflasi lagi Pak Gub ya. Ya pasti akan terjadi inflasi kalau kita tidak tangani, makanya kita antisipasi. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Gub sudah dilantik oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan tugas-tugas bisa berjalan lancar, aman dan bisa mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Gub. Terima kasih buat seluruh masyarakat Gorontalo di mana saja berada, mitra Kominfotik dan sahabat radio Suara Rakyat Gorontalo. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Gubernur Gorontalo Bapak Gusnari Ismail, dan kita juga akan berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Ida Syahidah. Makanya tetap bersama kami dan ikuti terus program-program kami yang hadir di Radio Suara Rakyat Gorontalo dan di YouTube Humas Pemerintah Provinsi Gorontalo. Demikian, saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.